Desperation. Selamat datang kembali di Kasih Tahu Film. Kali ini kita akan dibawa ke Adrianopel 9 tahun sebelumnya, di mana Mara Brankovic terlihat terburu-buru menghampiri kamar sang pangeran. Yang tak lama, sang pangeran itu sendiri menghapus air matanya karena kedatangan Mara, yang kemudian menghibur Mehmet, yang sedang berduka karena kepergian ibu kandungnya. Sempat teringat akan kejadian dia dipisahkan dengan ibu kandung yang wajahnya sudah tidak diingat Mehmet lagi. Karena dia dipisahkan waktu masih sangat kecil, Mehmet muda berusaha tegar dan bangkit. Dengan langkah pertama, membuang boneka kayu pemberian ibunya, seraya berkata, bahwa terus bersedih, dan mengenang masa lalu, tidaklah berarti bagi dirinya. Melihat itu, Mara pun mengajak Mehmet untuk melihat keluar jendela, di mana di luar kini sedang terjadi gerhana bulan darah, dan memberitahu sebuah kepercayaan orang-orang dahulu, bahwa bulan darah itu merupakan pertanda untuk perubahan besar, di mana Mehmet harus mengingat ini, yang Mara percaya, bahwa kelak akan terjadi lagi, ketika Mehmet membutuhkannya dan ketika semua harapan telah hilang. Kembali ke masa kini, melihat bulan purnama di atas langit, Mehmet sejenak teringat kembali peristiwa tadi, yang kemudian dirinya melihat kembali ke arah pembantaian satu sisi, armada Venesia dan Genova oleh pasukannya. Menanyai apakah Lomellini percaya nubuat, Lomellini menjawab bahwa dia percaya firman Tuhan, yang kemudian diceritakan Mehmet, tentang kisah leluhurnya yang bernama Osman, yang pernah mendapatkan penglihatan melalui mimpi, tentang sebuah pohon besar, yang dari akarnya muncul 4 pegunungan dan 4 sungai, yang di sekitar sungai itu bermunculan kota berkelipan, yang dari dedaunan pohon itu, berubah menjadi pedang-pedang tajam nan berkilauan, yang kemudian semuanya tertiup angin, mengarah ke sebuah kota, yaitu Konstantinopel. Seperti halnya sekarang semua pedang mengarah ke Konstantinopel, di mana kaisar akan merasakan kedalaman sayatannya. Pada pagi harinya, para prajurit Ottoman pun turun ke pinggir pantai, menusuki anak buah Koko yang terkonfirmasi gugur, memastikan tidak ada yang berpura-pura mati. Yang di Konstantinopel sendiri, selain mereka harus menerima kenyataan atas tewasnya 200 orang pelaut mereka, kini mereka juga harus berjibaku untuk mengevakuasi puluhan mayat, maupun sedikit korban yang selamat, tapi dengan luka bakar serius, membuat kengerian sendiri bagi warga yang melihat para korban itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tengah sibuk evakuasi di luar, di ruang makan istana kaisar, nampaklah bahwa Notaras dan Giustiniani saling menyalahkan satu sama lain mengenai pengkhianatan Lomellini, yang kemudian dihentikan oleh kaisar dengan mengatakan, agar mereka berhenti berdebat seperti anak-anak, dan berjuang bersama, atau sekalian saja mereka menyerah kepada Ottoman, bila mana mereka meneruskan omong kosong mereka itu. Selain itu, kaisar juga menenangkan Notaras dengan mengatakan bahwa tembok-tembok dan bantuan akan tiba seperti yang sudah-sudah, dan menyuruh Giustiniani menyiagakan mata-mata mereka, mencari informasi keberadaan rumor bantuan dari Paus, dan meminta waktu untuk sendiri. Ditinggal sendiri, kaisar mencoba menenangkan pikirannya yang tengah pusing 7 keliling, di mana kaisar sendiri menyadari tekanan kenyataan, bahwa dia kini hanyalah memerintah suatu sisa-sisa kekaisaran dan mungkin saja bisa jadi kaisar terakhir. Tapi karena dia sadar akan tugasnya sebagai kaisar adalah untuk melindungi kekaisarannya, dia berdiri dan menghampiri sebuah patung yang merupakan pendiri dari kekaisaran Konstantinopel, yaitu Konstantinus, yang ibunya bernama Helena, di mana ada sebuah ramalan, bahwa kota itu kelak akan hilang di tangan kaisar yang punya nama, dan nama ibu yang sama, di mana sayangnya Konstantinus XI memenuhi ramalan itu. Di sini saya tidak habis thinking. Bila mana memang ada ramalan seperti itu, kenapa ayah Konstantinus tidak mencari istri yang namanya bukan Helena saja? Kenapa harus Helena? Kan bisa Maimunah atau apalah, atau bila mana memang terpaksa, dan sudah terlanjur cinta. Kenapa anaknya tidak dirubah saja namanya jadi Bambang gitu? Mungkin semacam gabut, dan ngetes gitu kali ya. Apakah ramalan itu jadi kenyataan, atau enggak? Sudahlah, mari kita lanjutkan. Merenung di depan patung itu, Konstantinus pun mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dengan ramalan itu, dan kehilangan kota Tuhan, kemudian berlalu pergi. Yang sementara itu, di tempat lain, nampaklah Giustiniani benar-benar menepati sumpahnya untuk membunuh Lomellini, dan memajang tubuhnya di dinding Galata, dengan menempelkan tulisan bertuliskan pengkhianat. Dan memasuki bulan Mei, atau 2 bulan pasca dimulai pengepungan. Pengepungan itu kini memberikan sebuah kondisi yang sama kepada kedua kubu, yaitu keputusasaan.
baik untuk kubu Ottoman sebagai penyerang, ataupun pihak Konstantinopel sebagai pihak bertahan. Terlebih untuk pihak Konstantinopel, yang meskipun mereka mendapatkan bantuan dari Genova kemarin, tapi kebanyakan para pelaut bantuan itu justru menjadi korban di penyergapan yang gagal, diperparah dengan penipisan makanan, akibat berhentinya suplai dari Galata, yang gubernurnya dibunuh Giustiniani, membuat mereka tidak hanya lelah secara tubuh tapi juga mental. Yang mana hal itu nampaknya juga dialami oleh pihak Ottoman, di mana meskipun mereka sempat mendapatkan kemenangan atas gagalnya penyergapan armada gabungan Konstantin, tapi hanya itu saja kemenangan mereka, di mana pertempuran-pertempuran selanjutnya sama saja, mereka selalu mengalami kekalahan, di mana sebanyak apapun tembok itu dibombardir Ottoman, meskipun rusak, tapi tembok itu masih berdiri, membuat kebanyakan pasukan bertanya-tanya, bisakah mereka benar-benar meruntuhkan tembok itu? Membuat moral mereka turun kembali, disertai rasa kelelahan. Maka kedua kubu mempunyai cara mereka sendiri untuk meredakan keputusasaan yang terjadi, seperti pihak Ottoman dengan cara beribadah dan mengaji, dan pihak Konstantinopel yang mengarak artefak suci mereka, Kristus Pantokrator dan gambar Bunda Maria berkeliling tembok, seperti di pertempuran yang sudah terjadi sebelumnya tak terkecuali peperangan dengan Ottoman pimpinan Sultan Murad, yang mereka percayai dengan melakukan itu mereka akan diselamatkan. Menunjukkan masing-masing pihak jelas percaya Tuhan memihak kepada mereka dalam suatu cara yang berbeda. Dan karena pertempuran sudah berlangsung selama itu membuat kini kegilaan menyelimuti kedua pasukan, di mana kini pertempuran menjadi semakin berdarah, brutal, ganas, juga dengan teknik yang semakin intens. Dan pada minggu ke-6 pengepungan, di tenda Sultan, Sang Sultan memberikan pandangannya kepada Zaganos Pasa, bahwa kehadiran Giustiniani itu memang merepotkan, dan dia harus ditangani secepatnya, yang ditanggapi Zaganos Pasa, bahwa dia setuju, dan secara personal sangat ingin menangani Giustiniani sendiri, namun kemudian ditolak Sultan yang mengatakan, bahwa itu tidak perlu, dan tersenyum. Di mana pagi harinya, dengan berani Mehmet menyamar sebagai Zaganos Pasa, dan berangkat menuju dinding Konstantinopel sembari membawa bendera putih, di mana dia berteriak mengatasnamakan Zaganos Pasa memanggil Giustiniani untuk berbicara. Yang dilihat Halil Pasa, tanpa tahu bahwa itu sebenarnya sultannya sendiri, datang menemui Zaganos KW itu. Giustiniani rupa-rupanya mengenali orang di hadapannya itu sebagai Sultan Ottoman, Mehmet itu sendiri, di mana dia menaruh hormat atas keberanian Mehmet untuk berani datang ke sini, di mana dia berada di jangkauan panah, dan bisa dibunuh kapan saja. Mengawali pembicaraan, Mehmet menyatakan rasa respeknya kepada Giustiniani dan kawan-kawan penjahatnya, yang sebagai musuh, mereka dapat membuat Sultan kehilangan banyak orangnya, dan ditanggapi Giustiniani bahwa dia merasa tersanjung atas itu, yang dipotong Sultan, bahwa Sultan akan memberikan tawaran logika, bukan sanjungan, karena jika memang sanjungan yang dicari Giustiniani, maka Sultan menyuruh Giustiniani untuk kembali ke tuannya yang tengah merintih kesakitan, tapi jika Giustiniani memang adalah seorang tentara bayaran, maka Sultan menawarkan, daripada menanti Pulau Lemos yang tidak pasti, Sultan akan memberikan Giustiniani dan anak buahnya tanah dan kekayaan, di mana terkhusus Giustiniani sendiri akan diberi Kepulauan Aegea, dengan tambahan jaminan keamanan militer Ottoman, serta pembebasan pajak bisnis apapun, yang tentu bukan tawaran yang main-main, membuat Giustiniani termenung memikirkan hal itu. Yang di kejauhan, nampaklah jika Kaisar, Notaras dan Sprantes yang tengah mengamati pembicaraan mereka menjadi gelisah. Di mana Notaras kembali meragukan kesetiaan Giustiniani, dan meminta untuk memanah mereka berdua saja, yang hanya didiamkan oleh sang Kaisar. Maju selangkah, Giustiniani bertanya kepada Sultan, apa kiranya yang dapat menghentikan dirinya untuk memenggal Sultan sekarang, dan mengakhiri perang ini, yang dijawab Sultan dengan tersenyum seraya berkata, prajurit, aku menunggu jawabanmu sebelum senja, kemudian berlalu pergi. Kembali ke Konstantinopel, Giustiniani diejek Notaras yang mengibaratkan Giustiniani sebagai pelacur, karena bukannya membunuh Zaganos Pasa KW, dia malah mau datang ke panggilan pihak Ottoman, yang mana Giustiniani sendiri dibela Sprantes yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Giustiniani itu sudah benar, karena Zaganos tadi membawa bendera putih, tidak bersenjata dan berniat berbicara, yang berarti tidak boleh dilukai sesuai hukum perang. Berbohong, Giustiniani mengatakan bahwa Zaganos Pasa tadi hanyalah menyarankan Giustiniani, dan anak buahnya pergi dari pertempuran ini, dengan imbalan nyawanya akan diampuni, tanpa menyinggung hadiah apapun dari Sultan, maupun identitas Sultan yang sebenarnya. Beralih dari hal itu,
kini kita akan menyinggung tentang kondisi Konstantinopel saat ini, yang karena dengan adanya kapal-kapal Ottoman di Tanduk Emas, dan pasukan pengepungan di barat, menyebabkan pasukan Romawi kini harus membagi pasukan mereka, yang hanya memiliki 7.000 pasukan, pada dua front berbeda, dan karena kota ini masih terguncang karena peristiwa kekalahan berdarah mereka kemarin, setelah saling menyalahkan satu sama lain, mereka pun memutuskan untuk menggantung para tawanan Ottoman di atas dinding, sebagai balasan atas gugurnya 200 pelaut mereka, juga sebagai serangan mental terhadap pasukan Ottoman. Diarak menuju atas dinding tempat mereka akan dieksekusi, para tawanan Ottoman itu dilempari berbagai macam hal oleh para penduduk Konstantinopel, yang tentu menganggap mereka adalah musuh, yang menyebabkan penderitaan bagi mereka, dengan hujan artileri, dan tekanan mental yang terus-menerus mereka rasakan, akibat perang yang mereka derita. Namun berbeda dengan mereka, nampaknya Anna sendiri menghampiri salah satu prajurit yang terjatuh karena luka berat yang dideritanya, dan meminta penjaga, untuk membiarkan dirinya bisa merawat prajurit Ottoman ini, di mana dia mengutip perkataan Paus, bahwa kejahatan itu harus dibalas kebaikan, dan mungkin saja dengan hal ini akan membuat Tuhan membantu perjuangan mereka, membuat penjaga itu meludah ke prajurit Ottoman, sebelum kemudian pergi. Membawa prajurit itu ke tempat rahasianya yang sekiranya aman, Anna berusaha menghentikan pendarahan di prajurit itu, di mana prajurit itu pun mengatakan, seharusnya Anna membiarkan dirinya mati, yang dijawab Anna, bahwa sudah ada terlalu banyak kematian sekarang ini, dan Anna percaya, bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Di tempat berbeda, nampaklah Giustiniani didatangi Therma di sebuah kamar, dan melakukan ciuman mesra, di mana Giustiniani mengatakan bahwa dia setuju untuk membawa Therma keluar dari kota ini ke Italia. Di mana pada sore harinya, Giustiniani yang sedang berada di atas dinding, nampak memandang ke arah pasukan Ottoman dengan wajah bimbang, memikirkan jawaban untuk sang sultan. Yang tak lama, pembawa pesan membawakan surat jawaban Giustiniani, yang berisi penolakan Giustiniani dengan bahasa yang halus, dan penuh rasa hormat, walau diakhiri dengan kalimat, bahwa dia akan merasa terhormat apabila Sultan bersedia mengunjungi dirinya di Pulau Lemos. Ketika pertempuran selesai, begitu yakin akan kemenangan dirinya, dan membuat Sultan menampakkan wajah tidak senang. Beralih ke tempat berbeda, di Serbia, nampak bahwa Mara yang tengah pusing sehabis membaca kabar dari Konstantinopel mengenai kondisi anaknya yang masih stuck, dan belum berhasil juga menaklukkan Konstantinopel, didatangi oleh saudarinya, yang membawakan sebuah rumus astronomi, di mana para astronom mereka mengatakan, bahwa sebentar lagi bintang-bintang akan sejajar, dan terjadi bulan berdarah, yang membuat Mara terkejut, dan ingin menyatakan berita itu sendiri kepada anak tiri kesayangannya. Beralih ke sisi lain lagi, kita kembali ke Konstantinopel, di mana mereka sekarang sedang pusing, karena kini mereka sudah benar-benar kehabisan uang mereka, membuat para tentara bayaran mengancam pergi, apabila mereka tidak segera dibayar. Tidak terkecuali anak buah Giustiniani sendiri, yang kemudian dikomentari sinis oleh Notaras, dengan menyebut mereka sebagai lintah darat, yang hanya ingin menghisap darah mereka, bahkan ketika mereka tengah sekarat seperti ini, di mana tidak seharusnya mereka menyebut diri mereka Kristen karena hal itu, yang langsung dikomentari Giustiniani yang tidak terima dengan mengancam, untuk Notaras harus lebih hati-hati menjaga omongannya. Karena dirinya sekarang sedang berhadapan dengan senjata yang berbahaya, yang terletak di gerbang antara mereka dan Ottoman. Ikut berbicara, Sprates pun menanyakan, apakah tidak bisa untuk Notaras yang kaya raya, meminjamkan tabungannya ke kekaisaran, yang dijawab, bahwa dia telah memberikan segalanya untuk kekaisaran, yang dimana kini hanya tersisa nyawanya saja, yang bahkan dia rela berikan untuk kekaisaran. Membuat Kaisar Konstantin berpikir keras atas hutang sebesar gunung yang diderita kekaisarannya, yang kemudian berkata, untuk membiarkan Tuhan yang akan menyediakan semua yang dibutuhkan mereka, di mana sang kaisar itu segera memerintahkan untuk mengambil barang-barang yang berharga, dan artefak religius, untuk dilebur, yang kemudian akan dicetak menjadi koin guna membayar tentara bayaran mereka, karena perbendaraan mereka benar-benar telah kosong saat ini. Tapi seolah memberikan kabar gembira untuk kaisar dan kabar buruk untuk sultan. Di tempat lain, pada pertengahan Mei, mata-mata Turki menangkap pemandangan dari beberapa kapal Venesia yang sudah berangkat ke arah Konstantinopel, hendak memberikan bantuan untuk mereka. Yang sontak saja membuat Sultan mengumpulkan para wazirnya, dan dengan wajah tidak senang mengatakan, bahwa bahkan setelah dirinya berulang kali berhasil membuat situasi yang menguntungkan bagi mereka, tapi apa balasan mereka? Tidak ada. Seperti Halil Pasha yang tidak bisa menepati janjinya untuk menaklukkan Konstantinopel sebagai komandan, yang parahnya malah menjawab,
bahwa apel merah akan jatuh di saat yang tepat, hingga butuh kesabaran, yang justru mematik kemarahan Mehmet, dan menghardik Khalil Pasha dengan mengatakan, apakah dia buta, sehingga tidak melihat bahwa mereka kini telah kehabisan waktu oleh kabar keberangkatan armada Venesia yang tinggal beberapa hari lagi sampai. Jujur saja di sini saya kasihan dengan sang sultan itu sendiri, yang seolah semua hal harus dikerjakan dia sendiri, yang apa-apa harus pemimpin yang turun tangan. Lalu jika demikian, di mana dan apa gunanya ada para wazirnya itu, yang mereka itu diibaratkan sebagai tangan-tangan yang membantu sultan, tapi bahkan, mereka tidak bisa meraih satu kemenangan pun, tanpa campur tangan sultan. Melanjutkan kembali, sultan pun menanyakan, apakah mereka memiliki saran untuk menghadapi armada bantuan itu, yang hanya dijawab mereka dengan sikap diam, yang kembali mematik kekesalan sultan, yang mempertanyakan, bagaimana bisa mereka menyandang gelar sebagai pemikir-pemikir Ottoman, jika mereka bahkan tidak bisa menawarkan ide apapun kepadanya, dan menyuruh mereka semua pergi. Yang tidak seperti mereka, Khalil tidak pergi, dan ditanyai, ada urusan apa tanpa ingin Khalil bertele-tele. Yang mana dijawab Khalil, bahwa karena inilah dia menentang pengepungan, karena jika mereka gagal, itu akan berharga begitu mahal, lebih-lebih dengan semangat juang para penjaga di dinding yang rela mati, bahkan sebelum menyerah, yang dipotong sultan, bahwa apakah Khalil Pasha sudah lupa jika jumlah pasukannya itu 10 kali lipat dari musuhnya, di mana jika pengepungan ini gagal, maka sultan akan meminta pertanggungjawaban Khalil Pasha, sebagai komandan pasukan mereka. Di mana Khalil Pasha masih mencoba meyakinkan sultan, menawarkan untuk dirinya menyusun syarat-syarat perjanjian gencatan senjata, walau akhirnya disuruh pergi sang sultan. Di Konstantinopel sendiri, dengan sampainya kabar kedatangan armada Venesia yang diperkirakan maksimal 6 hari lagi, itu membuat mereka dapat bernafas lega, dan merasa senang sesaat, di mana sang kaisar meminta Sprates dan Notaras, untuk mendukung penuh apapun yang dibutuhkan Giustiniani, untuk menahan Ottoman selama 6 hari itu. Menjauh dari situ, nampaklah ada sebuah rombongan bergerak membelah kegelapan hutan, di mana Sultan sendiri tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan darurat, yang membuatnya tergesa-gesa pergi, dan menemui rombongan tadi, yang ternyata adalah rombongan ibu tirinya, Mara Brankovic, yang memberitahu, bahwa sebentar lagi bintang-bintang akan sejajar, ditandai dengan kemunculan bulan berdarah malam ini, yang Mara percaya, akan membawa pertanda baik bagi Mehmet, dan nasib buruk untuk Konstantinopel. Di tempat Ana, terlihat Ana menangisi prajurit Ottoman yang tidak berhasil dia selamatkan, dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan karena itu Mara menyuruh Mehmet agar tidak bimbang, ataupun ragu, serta mengatakan bahwa dirinya akan menemui kembali Mehmet di Konstantinopel, saat tahta berhasil direbutnya, memberikan motivasi dan semangat untuk bangkit kembali, di dalam diri Mehmet. Dan karena pada abad ke-15 itu sesuatu yang kita masyarakat modern anggap itu tahayul, itu tidak berlaku, di mana pada abad itu, mereka percaya bahwa semua itu benar-benar terjadi atau terhubung, maka kepercayaan seperti mengaitkan tanda-tanda alam, astronomi, roh-roh goib ke kejadian yang terjadi, atau akan terjadi seperti itu, masih benar-benar melekat erat di masyarakat Eropa pada zaman itu. Maka benar saja, dengan peristiwa gerhana bulan berdarah di atas langit, itu membuat kehebohan, dan dampak bagi kedua kubu, di mana di Konstantinopel sendiri, kepanikan dan ketakutan terjadi, karena paradigma yang berkembang di barat, tentang bulan darah itu merupakan sebuah tanda buruk akan terjadi, yang diperparah oleh sebuah ramalan lagi, yang meramalkan bahwa Konstantinopel akan berakhir setelah adanya gerhana bulan. Ya sudah, mereka pun menganggap ini sebagai tanda-tanda akhir dunia. Sementara di pihak Ottoman sendiri, Sultan yang baru kembali didatangi oleh pasukannya yang juga melihat peristiwa alam itu, dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan tentang hal ini, di mana Khalil Pasha segera menghampiri Sultan, dan masih keras kepala untuk meyakinkan Sultan, dengan menyodorkan syarat gencatan senjata yang dia susun. Jengah oleh sikap Khalil Pasha yang masih terus-terusan keras kepala, dan seolah tidak mendukung Sultan di hadapan pasukannya, Mehmet menghardik Khalil Pasha, menyuruhnya membuka mata akan peristiwa ini, dan memberikan orasi ke pasukannya, bahwa ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk bangkit, dan percaya dengan perkataan Nabi, di mana waktu mereka sudah dekat untuk mewujudkan perkataan Nabi itu, serta percaya dengan kekuatan mereka, karena Allah lah yang menyertai mereka untuk menaklukkan kota ini, di mana itu membangkitkan semangat semua orang di titik tertinggi, yang bahkan dapat terdengar menggetarkan bumi Konstantinopel, dan membuat moral mereka turun. Dan selang beberapa hari setelah peristiwa itu, di tenda Sultan, terlihat Khalil Pasha masih mencoba mendesak Sultan,
untuk memikirkan kembali gencatan senjata karena beranggapan bahwa jika mereka gagal, itu akan dibayar dengan harga yang sangat tinggi, yang tentu membuat Sultan marah, karena kesal oleh desakan terus-menerus yang dilakukan Khalil Pasha, yang seolah tidak serius mendukung upaya sang Sultan, bahkan sempat juga membuat Mehmet ragu akan dirinya sendiri, dan hendak mengakhiri pengepungan seperti perkataannya. Di mana Sultan membalas dengan kalimat sarkas, bahwa mungkin saja mereka memang bisa kalah, jika Julius Caesar bangkit dari kuburnya, atau mungkin bisa saja, jika armada bantuan Venesia itu berisikan lebih dari 100.000 pasukan mengalahkan jumlah pasukan mereka. Di mana perdebatan mereka terhenti ketika seseorang memanggil sang Sultan dari luar tendanya. Keluar tenda, terlihat sudah banyak orang sudah berkumpul, melihat sebuah pemandangan tidak biasa, dengan adanya cahaya di atas gereja Hagia Sophia, yang membuat kepanikan kembali pecah di dalam kota Konstantinopel, yang juga melihat peristiwa tidak biasa itu, di mana mereka berpikir bahwa Bunda Maria telah meninggalkan mereka, yang di Ottoman sendiri, Mehmet justru memanfaatkan peristiwa itu untuk menaikkan moral semua orang menjadi semakin tinggi.